Gue punya dua minuman. Minuman pertama gue langsung kocok, terus gue buka, dan ini yang terjadi. Minuman kedua gue kocok juga, tapi gue diemin dulu sejenak. Kocokan itu ibarat emosi kita. Kalau kita lagi emosi, mulut kita buka, orang lain akan melihat kita selalu emosi. Tapi saat kita emosi, kita mencoba diam sejenak dan menutup mulut kita. Orang lain tidak akan melihat apapun. Dan saat kita buka, tidak ada yang terjadi. Jadi kesimpulannya, sebelum kita melakukan apapun, kita berpikir dulu sebelum kita menyesal. Karena setiap bertindak harus memakai akhlak. Cabut. Renungan kita hari ini dengan judul Emosi Lagi oleh Dr. Andreas Nathaatmadja. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Pengkhotbah 3 ayat 4. Jangan emosi. Begitulah nasihat yang kita terima sewaktu kita mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan. Emosi memang sering dihubungkan dengan kemarahan yang tidak terkontrol. Jika kita marah dan terbawa emosi, mungkin pikiran kita menjadi kurang dapat bekerja dengan baik, sehingga ada kemungkinan kita melakukan hal-hal yang kurang bijaksana. Emosi sebenarnya belum tentu berhubungan dengan kemarahan. Emosi adalah gejolak perasaan yang timbul karena rangsangan di sekitar kita. Manusia diciptakan sebagai peta dan teladan Allah, dan emosi adalah salah satu bagian dari kemampuan manusia dalam bereaksi atas kejadian yang kita lihat, dengar, atau rasakan. Emosi bisa berupa perasaan senang, gembira, marah, sedih, dan sebagainya. Pengkhotbah dalam ayat di atas menulis bahwa ada saat-saat tertentu di mana kita bisa dipengaruhi oleh emosi kita, sehingga kita bisa menangis, tertawa, meratap, dan menari. Raja Daud adalah salah satu tokoh dalam Alkitab yang sering dipengaruhi oleh emosinya. Ia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. 2 Samuel 6 ayat 14. Emosi dalam hal ini adalah sehat dan baik, dan malahan menunjukkan betapa dekatnya Daud dengan Tuhannya. Emosi yang buruk adalah emosi yang tidak terkontrol. Umat Kristen sudah seyogianya menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, dan dengan itu Roh Kudus memimpin hidup mereka. Jika Roh Kudus tidak atau kurang bekerja dalam hidup seseorang, orang itu akan hidup dalam dirinya sendiri, dan dengan keadaan itu emosinya akan sering berakibat negatif. Tidak ada seorang pun yang benar di muka bumi ini, dan semua orang cenderung berbuat dosa. Jika datang keadaan yang memancing emosi mereka, keadaan yang menyenangkan mengundang emosi gembira luar biasa yang mungkin bisa menjatuhkan orang dalam dosa. Begitu juga keadaan yang tidak menyenangkan bisa menimbulkan emosi kemarahan atau kecewaan yang besar yang bisa membawa manusia ke arah yang salah. Bagaimana jika kita tidak mempunyai emosi? Salahkah itu? Memang ada agama-agama yang mengajarkan bahwa orang yang saleh seharusnya bisa memadamkan emosinya agar bisa sepenuhnya menguasai hidup dan tingkah laku mereka. Ajaran itu mungkin membuahkan manusia-manusia rohani yang tidak mempunyai reaksi emosi dalam kehidupan mereka. Wajah dan gerak-gerik mereka tampak seperti robot belaka. Manusia Kristen bukanlah seperti itu. Yesus sendiri tergerak emosinya ketika ia melihat kesusahan orang lain, dan ia menangis bersama Maria dan Marta yang menangisi kematian Lazarus. Yohanes 11 ayat 35. Orang Kristen jelas adalah orang yang masih mempunyai emosi. Emosi yang tidak dibuat-buat, emosi yang tidak berlebihan, tetapi emosi yang berdasarkan kasih. Jika ada sesama manusia yang bersuka cita karena hal yang baik, orang Kristen bergembira bersama mereka. Orang Kristen yang sudah tidak peka lagi terhadap keadaan dan ketidakadilan di sekitarnya adalah orang Kristen yang sudah padam api Roh Kudusnya.
bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Orang Kristen adalah orang yang bisa mengendalikan emosinya dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Emosi kemarahan mereka tidak akan berlarut-larut, karena kemarahan yang tidak berkesudahan pasti berakhir dengan dosa. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Maukah kita mengundang Roh Kudus untuk mengisi hidup kita dengan sepenuhnya, agar kita dapat memakai emosi kita untuk hal-hal yang baik, yang memuliakan Tuhan?